peperangan caleg itu adalah menurut saya pertarungan politik yang paling ganas. Pertama, dengan sistem politik pileg yang seperti ini, mau itu maju di kabupaten kota, provinsi, RI itu pasti berat. Untuk sisi logistiknya tinggi. Lu belasan miliar itu dari kantong sendiri atau dari senior-senior atau dari keluarga? Ya saya nggak tahu ya, jangan nanti saya dibilang proksi Pak Jokowi juga gara-gara saya menteri. PSSI itu tidak membeli jersey, justru skema jersey timnas itu dari zaman yang gue tahu dari zaman Miles atau sebelumnya, justru mereka mensponsori, karena kan brand equity dari timnas bola ini sangat tinggi. Jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik. Gua Husein Abri Dongoran, Francisca Krisi Rosana, dan ada satu orang lagi yang masih dirahasiakan Sen. belum masuk kamera. Tapi sebelum kita masuk ya Sen ya, ada pertanyaan dari netizen dan dari warga lah. Apa tuh? Kalau kemarin sedang ramai Bocor Alus Politik dan Tempo disinggung di rapat DPR di Komisi 6. Di situ Bang Bahlil, Menteri Investasi menyampaikan soal pencabutan IUP dan disebut bahwa di situ Tempo salah substansi. Nah, itu gimana sih Sen sebetulnya? Ini sebetulnya banyak juga yang nanya nih. Banyak yang nanya di WA gue juga. Ini rame soal bocor alus di Komisi 6. Bahlil bilang begitu. Padahal sudah ada jawab itu ya. Ada jawab. Jadi gue bilang ke mereka, podcast bocor alus itu tidak dinyatakan bersalah oleh Dewan Pers. Jadi Pak Bahlil atau Bang Bahlil atau Kanda Bahlil harus membaca secara utuh putusan Dewan Pers. Masa kalau nggak salah disuruh minta maaf? Lalu juga berarti kemudian beliau Kanda Bahlil ini ingin melakukan suatu kebohongan publik kali ya, memaksa kami untuk menyatakan permintaan maaf begitu ya. Kami juga sudah mengirimkan surat ke Dewan Pers yang menyebutkan bahwa Bahlil ini memelintir keputusan Dewan Pers. Lagian Dewan Pers juga memutuskan di majalah Tempo juga tidak ada kesalahan ya, substansinya tidak salahnya. Ya, betul. Lalu tidak satu pun pernyataan Dewan Pers menyebutkan fakta-fakta yang ditampilkan Tempo dan liputannya itu keliru begitu. Jadi sudah clear dalam putusan Dewan Pers, tidak ada kata-kata kesalahan ya secara substansi begitu, Ca. Dan Tempo juga bersurat lagi ya ke Dewan Pers ya. Karena pernyataan Bahlil itu di Komisi 6. Oke Sen, cukup nih soal Bahlil karena kita akan mengeluarkan edisi selanjutnya yang lebih terang benderang. Nah, sebelum masuk ada pesan-pesan sponsor. Buat teman-teman yang mau baca liputan majalah Tempo, silakan klik di link di deskripsi di bawah ini. Nah, kita kedatangan tamu siapa nih? Hitam-hitam nih. Hitam-hitam nih. Ini merasakan berkabungnya duka. Ini Mas Menteri siapa Menpora. namanya? Siapa namanya? Semua orang udah tahu. Semua orang udah tahu. Di Mas Dito Aryo Tejo. Menpora, selamat datang Mas Menpora. Makasih, Mas Selamat Ucen. 1 tahun menjadi Makasih, menteri. Mbak Cica. Iya, ini Dirayakan pas di banget. Tempo ya. 4 April. Ada pesan-pesan 1 tahun nggak? Saya. Ada pesan-pesan 1 tahun nggak? 1 tahun, alhamdulillah. Semoga kita terus 5 tahun nanti ya. sangat seru, seperti naik roller coaster 1 tahun ke belakang ini. Jadi 4 April kemarin di istana. Enggak, 4 April sertijabnya di kantor. di Masuk kantor. kantornya 4 April, di istananya 3 April sore kan. Setahun di sini di Tempo Ya, ya. 4 April di Tempo. Mantap. 4 April tahun depan di mana nih? Di Merdeka mana nih? Dilantik lagi katanya. Iya katanya. Meskipun Mas Dito ini caleg gagal, Nah, itu. tapi namanya masuk sebagai bursa calon menteri. Betul. Dari mana? Dari mana-mana lah. Oke, kita bahas apa Sen? Kita bahas ini ya, banyak teman-teman yang maju sebagai calon anggota DPR tuh gagal. Salah satunya adalah Mas Dito gitu ya. Yeah. Banyak faktor, kami juga sudah ngobrol dengan beberapa narasumber. Ini karena ada yang bilang bahwa persaingan di dapil itu ketat. Ya. Selain masalah calonnya legislatif sendiri atau kontestasinya, lalu juga masalah logistik begitu ya. Pertarungan logistik ya. Itu pun sangat panas begitu ya. Nah, boleh ceritakan dikit nggak Mas Dito? Mas Dito ini di dapil mana dan kenapa masuk di dapil itu? Ya, jadi saya kemarin ini maju caleg di dapil DKI 1 Jakarta Timur. Dan kenapa di situ? Pertama, ya kita kan semangatnya ingin Partai Golkar ini di 2024 ini
kursi naik, suara naik. Jadi semua kader yang merasa bisa berkontribusi dan merasa punya semangat harus maju caleg. Nah, kebetulan saya diminta maju juga dan saya pilih dapil yang paling kosong, paling nggak ada yang mau karena biar tidak mengurangi resiko dinamika internal. Jadi saya pilih Jakarta Timur yang kebetulan juga saya tinggal di Jakarta Timur. Bukan ditugaskan tuh di situ. Ditugaskan untuk nyalek, tapi saya pilih dapil yang kosong aja lah, biar ya siapa tahu bisa naikin kursi dan naikin suara. Ternyata naikin kursinya gagal, naikin suaranya berhasil. Nah ini nih, Mas Dito menteri, anak muda, punya logistik kenceng lagi. Kenapa bisa gagal nih di dapil neraka ini? Ya, jadi setelah memang dari awal ketika masuk di DKI 1 itu secara hitung-hitungan tuh emang sangat mustahil dan susah karena memang DKI 1 ini salah satu dapil yang sudah ditinggal lama oleh Partai Golkar. Nah, makanya pas kita masuk itu memang harusnya kita udah siapin list dari caleg DPR RI-nya ini ada 2 sampai 3 yang bisa menjadi vote getter. Kemarin hitungannya sebenarnya kalau dari 2 atau 3 itu yang bergerak, minimal 2 aja bergerak itu harusnya bisa dapat. Dan tapi kita juga menaruh caleg-caleg DPRD-nya di dapil Jakarta Timur ini sangat bagus sekali, makanya suara signifikan naik juga. Suara terakhir berapa Mas? Suara terakhir itu untuk Partai Golkar di DKI 1 112.000 kok nggak salah. 112.000, saya sendiri 56.000. Sekitar hampir 56.000. Dibanding sebelumnya biasanya Golkar di situ hanya 60.000 sampai 70.000. Golkarnya ya. Suara partai ya. Kalau suara partai kemarin signifikan dan yang DPRD juga sama. 2019 kalau nggak salah suara partainya 110.000, tapi kemarin 2024 menjadi 160.000. Dan kita kan alhamdulillah di DKI Golkar dapat pimpinan harusnya ya, karena terbanyak 5 besar. 5 besar. Tapi kayaknya senior Golkar juga banyak yang sebelumnya ya yang gagal di situ ya. Banyak. Sebelumnya incumbent Pak Bambang Yogo dan sebelumnya lagi Pak Agung Laksono. Oh, Pak Agung Laksono di situ ya? Iya. Berarti cukup berani dong nih maju ke dapil neraka nih. Iya. Apa persiapannya? Logistiknya berapa yang disiapin? Sampai logistik ada, ntar di laporannya kan ada. Kalau sampai miliaran pasti sampai lah. Nyampe 15, 20? Ya ntar ada di laporannya kok. Di wawancara Tempo sebelumnya, Sen. Ini udah buka-bukaan sebetulnya. Berapa habisnya? Belasan katanya. Belasan miliar. Iya. Itu kalau kita kita belah-belah uang itu ya. Itu habisnya lebih banyak di mana, Bro? Pastinya kita kan harus mendanai tim. Terus ada saksi walaupun partai membantu, tapi pasti kita tetap harus subsidi. Dan juga simpul-simpul koordinator penggait suara itu juga kan ada dananya. Dan besarnya di situ sebenarnya. Kalau APK sih tidak terlalu besar. Dan kemarin alhamdulillah selama proses kita kan sudah paham lah, agak-agak sensitif nama kita kan, kontroversi dikit. Kenapa? Ya banyak hal lah. Makanya kemarin saya menjaga sekali selama proses kampanye itu semua aturan harus sesuai. Karena nggak pingin lagi itu nanti jadi celah buat diserang lah atau apa. Oh, lu takut disorot ya? Kalau Disorot, misalkan bawa program Kemenpora ke dapil, nggak ada, pasti kan bisa dicek. Pasti nggak kan ada lawan politik lu yang ngintipin. Iya, gitu dan ya. enggak lah, saya juga nggak mau karena saya rasa gue rasa juga di pencalekan ini kan kontribusi kita pengabdian ke partai juga. Jadi kita benar-benar menjauhi lah, ya jangan sampai konflik interest. Gue denger lu disorot atau jadi target operasinya caleg-caleg lain karena menteri Mas. Makanya gue denger juga gitu sih. Makanya tapi dari awal gue juga minta ke tim, pokoknya kita jalanin apa yang sesuai dengan aturan. Kalaupun nanti hasilnya meleset ya udah, yang penting kita tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Itu aja sih pendekatan gue ke seluruh tim gue. Dan alhamdulillah selama proses nggak ada, ya senengnya pertama di internal kompak di dapil itu semua caleg, dan di eksternal pun kita nggak jadi nggak ada yang gugat menggugat atau lapor melapor, sama sekali bersih. Jadi
ya walaupun hasilnya tidak berhasil dapat kursi, tapi at least prosesnya cukup puas lah. Ya evaluasinya mungkin next 2029 di Dapil itu harus memastikan ada satu minimal caleg tambahan yang semangat. Vote getter itu. Vote getter. Mas, silakan. Kan lu menteri sebagai caleg gitu ya. Dan banyak juga temen lu yang menteri juga nyalek dan berhasil. Lu dicang-cangin gak sih sama menteri yang lain? Siapa? Mbak Ida ya? Mbak Ida, Gus Halim. Kan masuk semua itu kan? Enggak sih, karena ya alhamdulillah ya, mungkin salah satu kenapa gue pilih Dapil ini, Dapil DKI 1 tuh kalau di pileg ya atau di peta legislatif ini memang yang paling prestis, paling susah. Kenapa? Salah satu. Saya juga nggak tahu, kan gue juga baru nyobain sekali. Ternyata bener susah. Apa pertarungan logistiknya yang memang di situ? Kalau menurut gua di Dapil DKI 1 itu logistik penting memang, tapi juga nggak serta merta. Jadi itu harus variabel sempurna sih, logistik harus kuat, jaringan harus kuat, turunnya juga harus kuat. Iya, jadi mungkin kalau dapil lain bisa cuma logistik kuat, nggak perlu turun bisa menang. Kalau di DKI 1 nggak. Harus kompak semua. Harus kompak semua, harus semua ya? variabel itu harus penuh. DKI 1. Bro, yang gue tahu kan kalau misalkan di pileg itu di HR ada jeb-jeban istilahnya gitu ya, bom-boman masalah amplop serangan fajar begitu. Yang tim lu lapor ke lu di dapil lu itu paling besar berapa banyak tuh? Janganlah, pokoknya kita ucapkan selamat lah ada yang dapat yang lolos, tapi jangan dibuka-buka lah. Kenapa? Yang pasti tadi sesuai gue sampaikan, yang kita lakukan kayak misalnya kan memang diatur dalam aturan ya, misalnya untuk mendatangkan masyarakat, warga itu kan ada komponen untuk uang makan, transport, dan uang duduknya bahkan ada. Nah itu yang gue tekankan, apa yang kita salurkan itu harus sesuai nominal aturan. Itu, tidak aturan melebihi. Bawaslu itu ya? Iya, aturan Bawaslu. Ya memang, ya kalau misalnya gue bukan pejabat negara, mungkin gue berani kali ya untuk ya longgar-longgar dikit. Tapi ya karena kita memang saat ini memiliki amanah lain, pejabat resmi, ya kita nggak mau ambil resiko lah, gitu. Jadi lu pastikan lu nggak ini yang ngasih salam tempel gitu. Oh kalau gue ada operasi seperti itu kayaknya udah rame. Dan yang mantau-mantau udah lebih. Soalnya gue dengar begini, Golkar ini kan suaranya naiknya signifikan. Signifikan. Itu yang gue dengar dari beberapa narasumber ya, dari internal Golkar sendiri maupun lain-lainnya begitu. Itu duitnya lumayan besar di hari H, bahkan ada sampai 1 juta per pemilih gitu. Di mana itu, Mas? Di daerah Sumatera. Wow. Kalimantan juga ada ya, nah gitu. Nah lu gimana tuh waktu itu? Wah kalau kita sama sekali enggak sih, dan ya gue pun secara prinsip nggak mau juga sih sampai harus gitu. Memang mungkin kalau bisa cek ke orang-orang Golkar, selama gue berproses di Golkar itu nggak pernah gue mau nyalek, karena memang dari awal gue tahu bahwa peperangan caleg itu adalah menurut saya pertarungan politik yang paling ganas. Kenapa? Dan ketika kita harus nyalek ya kita harus terima resiko, maksud udah tahu konsekuensi. Ya caleg bayangin aja satu partai ada 10 orang, 7 orang, semuanya mau berebut satu kursi, gitu ya, belum dengan partai lainnya. Jadi ya memang itu situasinya, dan itu konsekuensi dengan sistem pemilihan terbuka proporsional kan. Itu konsekuensi yang harus kita terima ketika kita menjadi caleg. Tapi kenapa lu nyalek? Karena ada itu tugas partai. Pertama ya menurut saya punya keyakinan dengan Pak Erlangga ya. Jadi saya ingin menjadi bagian dari kontributor suara Partai Golkar lah di era kepemimpinan beliau. Dan ya menurut saya tidak akan berada hari ini tanpa Partai Golkar. Dan ya dengan caleg menurut saya itu salah satu kontribut dan kayak balas budi saya ke partai lah. Karena lu ditunjuk sebagai eksekutif gitu. Ya banyak keberkahan lah kan. Berproses jadi ketua umum AMPI sebelumnya kan, terus bisa mendapat kesempatan berproses di partai juga, dan sampai hari ini jadi menteri gitu, nggak pernah terbayang gitu. Jadi ya kayaknya ya udahlah kita minimal bisa menyumbang suara yang terukur. Wakaf politik dong ini. Sebenarnya menjadi beban nggak sih, lu kan di Golkar kan jabatannya strategis semua begitu ya, lalu lu menjadi menteri juga begitu, dengan perolehan
suaranya tidak kurang maksimal menurut gua ya, dan lu tidak mendapatkan kursi itu menjadi beban nggak buat lu? Atau jangan-jangan sama teman-teman tongkrongan atau enggak teman-teman di Golkar lu diceng-cengin juga gitu. Wah, lu menteri kok nggak lolos gitu. Udah bos-belasan Ya kuliah. pastinya dengan tidak mendapatkan kursi itu, ya saya yakin banyak pro dan kontra lah. Saya juga yakin banyak orang yang akan melihat memenang sebelah mata. Tapi ya alhamdulillah memang ya mungkin ketolongnya sedikit menurut saya, kursinya tidak dapat, tapi memang suaranya Golkarnya di dapil itu signifikan naik. Jadi mungkin orang jadi kayak ya bisa menghina, tapi ada apresiasinya dikit lah. Dan yaitu kembali lagi, kalau saya sebagai menteri, alhamdulillah mungkin untuk popularitas lebih mudah. Tapi kemarin memang jadi susahnya, ya mungkin saya kan juga mendapatkan amanah menteri baru ya. Hari ini aja baru setahun. Jadi saya juga mau fokus untuk menuntaskan amanah ini dengan baik. Dan kemarin jadinya untuk turun aja, saya hanya menggunakan di hari Sabtu dan Minggu. Walaupun sebenarnya boleh cuti, cuman saya sebenarnya tiap Jumat cuti. Tapi secara moral kali ya. Walaupun cuti, kalau memang ada agenda Kemenpora atau yang terkait dengan kementerian, pasti saya prioritaskan itu. Pak Jokowi nanya nggak gimana perolehan hasil di sempat nanya. Kapan? Pas pemilihan atau setelah pemilihan? Sebelum sempat nanya, setelah juga. Ya saya sampaikan lah, memang kalau di DKI 1 itu sangat berat. Rivalnya siapa Ya sih kan, yang berat? Pak Mat Ali aja juga nggak lolos kan. Timnas kapten Timnas Amin. Co-kapten. Co-kapten ya. Jadi emang berat lah. Berat. Tapi oke juga ya, lu punya nyali untuk ngambil daerah berat gitu, bro. Kalau kata Bang Maman, kalau di DKI 1, kalau nggak lolos tapi suara naik udah bagus, kalau lolos legenda. Jadi kita ambil yang di situ aja, gambling. Tapi Mas, sebetulnya rival paling berat di Dapil 1 DKI atau Dapil Neraka itu siapa sih? PKS. Apa PKS? Kayaknya sih kemarin gue lihat ya, kayaknya PKS itu menjadikan Dapil DKI keseluruhan itu sebagai target utama politik nasional mereka ya. Karena DPR juga naik kalau gue nggak salah ya. DPR naik sekali. Jadi kemarin 2019 PKS itu kalau tidak salah perolehan suaranya 330.000, kemarin 400.000. Dan ya hebat lah. Hebat. Apakah mereka juga rutin turun yang lo lihat ya Mas? Mereka rutin semua. 3 variabel itu kuat lah. Kita salut lah PKS. Lu sebagai pendukung Prabowo Gibran gitu ya, agak kesulitan nggak misalkan lu atau tim turun ke suatu daerah kampanye gitu, tiba-tiba mereka kan kalau misalkan itu basis masanya PKS, artinya kan sudah pendukung Anies Muhaimin kan begitu. Itu ada kesulitan nggak? Selama gua turun di DKI 1, alhamdulillahnya Prabowo Gibran tuh sangat diterima di DKI 1 ya. Jadi gue tidak menemukan adanya resistensi Golkar mendukung Prabowo Gibran di dapil DKI 1. Smooth aja. Smooth. Jadi tuh ya kalau di DKI 1 sih gue bacanya jadi prioritasnya tuh kayaknya tingkatnya itu Prabowo, Anies, baru Ganjar. Tapi di beberapa tempat sebetulnya baliho-balihonya Golkar itu kan jarang sekali yang menampilkan capres dan cawapres ya Prabowo Gibran, dan hanya di akhir-akhir gitu kan di beberapa titik. Apakah di DKI juga berstrategi seperti itu sebetulnya? Jadi memang ada strategi untuk bikin tahapan ya. Karena sebenarnya kan yang namanya pileg itu kan kita dalam pileg sendiri aja kita udah kebebanan 2. Bagaimana mensosialisasikan partai kita, bagaimana mensosialisasikan orang coblos nama kita. Jadi pasti strateginya itu dulu, baru setelah itu kalau Pilpres itu kan relatif hanya pilihannya 3 kemarin. Jadi relatif lebih, kalau di setelahnya lebih efektif kan. Memang kesulitannya kemarin dengan penggabungan kampanye Pileg Pilpres di situ kan nggak mungkin nanti mukanya ada partainya, ketum partainya, caleg DPR RI-nya, caleg DPRD-nya, Pilpres banyak banget ya. Bingung masyarakat. Milih mana nanti mereka kan? Bahkan kalau gue bikin 3 macam khusus partai Golkar bersama Pilpres, top calegnya sendiri, caleg sendiri dengan tandem DPRD, logo partainya doang. Jadi 3 disebar. Biar lebih mudah ya.
Kalau di Golkar tuh ada caleg khusus nggak, bro? Maksud gua kan ini ada beberapa di partai lain kan, misalkan caleg khusus adalah nomor diprioritaskan, lalu juga ada bantuan berupa dana kampanye ya di luar dana saksi begitu. Ada nggak di Golkar begitu? Setahu pengetahuan gue sih, kalau di Golkar ya pastinya kalau nomor-nomor kayak nomor 1 dan 4 pasti ada variabel ya, biasanya vote getter yang kuat di situ. Oh, istilahnya vote getters ya. Tapi kalau untuk kayak subsidi khusus, setahu gue, pemahaman gue tidak ada. Mungkin itu lebih ke personal engagement ya antara caleg-caleg dengan senior atau dari pimpinan-pimpinan partai lainnya. Tapi kemarin sih alhamdulillahnya yang gue juga dengar dari seluruh daerah bahwa sistem kemarin kali ini dana saksinya itu terdistribusinya itu rapih dan tepat waktu. Mas, ini soal popularitas sebagai menteri ya. Ketika lo turun ke bawah atau ke dapil, mereka tahu nggak sih lo menteri gitu, dan itu berpengaruh nggak sih ke tingkat kepemilihan gitu? Menurut gua itu sangat berpengaruh ya. Makanya dengan waktu yang sangat pendek, karena gua efektif kampanye itu baru di November setelah November, DCT. ya? November, Desember, Januari, ya Februari nggak dihitung lah. 3 bulan itu gue efektif turun, dan ya alhamdulillah perolehannya untuk di dapil itu untuk Partai Golkar tertinggi. Jadi sebelumnya 45.000 untuk yang caleg terpilihnya. Dulu Pak Agung itu pas terpilih 35.000 kalau tidak salah. Harusnya kalau tahun itu udah kepilih lo ya. Iya. Tapi ya itu kan persaingan partai lainnya makin tinggi. Makin tinggi ya. Berarti sebetulnya yang menyebabkan lo nggak lolos adalah karena caleg-caleg di bawah lo atau di nomor urutnya di bawah lo itu tidak Kurang maksimal ya. Kurang angkat suaranya. Gara-gara gua lah, bukan orang lain. Tapi ya itu mungkin ya ke depan harus kita persiapkan ya, sama-sama perjuangannya harus lebih keras lah untuk mendapatkan, biar mematahkan mitos. Jadi legenda dong. Lo bantu nggak nih caleg-caleg yang ada di bawah lo ini? Kayaknya tipikal lo ini sudah tahapnya ibaratnya dermawan membantu yang bawah-bawahnya, bukan yang ke atas begitu. Enggak, tapi pasti semua caleg DPRD itu kebetulan kita jadikan tim dan tandem juga. Karena ya itu maksudnya ya, semangat utama gue itu bagaimana memastikan infrastruktur Partai Golkar di Jakarta Timur ini nih menjadi bergeliat dan hidup kembali, karena biar untuk investasi pemilu ke depannya nggak perlu hidupin lagi gitu. Dan alhamdulillah sekarang jadi ya semangat lah, ekosistemnya jadi jalan. Iya. Mas, yang gue denger kan lu membantu caleg-caleg DPRD juga, bukan hanya soal gimana? Ya banyak lah, nggak gosip dong. Informasi ya, bahwa lu membantu bukan hanya dalam bentuk dukungan moral, tapi juga bantuan logistik lah. Berapa ongkos yang lu keluarkan untuk di luar pencalekan lu sendiri? Ya enggak lah, itu semua pokoknya semua yang tandem kita itu sebenarnya udah jadi satu bagian dari kita jalan di dapil itu sih. Jadi bukan extra add cost lagi sih. Jadi sudah masuk hitungan. Gitu. Mas, tadi kan lu menyebutkan ada lu sebagai vote getters Golkar ya. Kalau di partai itu klasemennya seperti apa sih caleg-caleg? Ada vote getters atau ada nama-nama istilah lain nggak sih? Enggak sih, pasti yang namanya caleg itu adalah vote getters sih sebenarnya. Oh, semua caleg vote getters. Gue kira ada yang memang di lapisan bawah itu memang tempel saja. Itu sebenarnya udah kewajiban bahwa ya lu jadi caleg ya lu jadi vote getter juga. Tapi tren vote getter di Golkar itu apakah banyak yang masuk kah? Dan siapa saja sebetulnya vote getternya di Golkar? Ya pastinya yang gue lihat kemarin adalah ya Pak AHA itu mungkin bisa dicek juga ya kepemilannya itu ya, baik itu dari penyusunan dari sistem pilkada atau pileg ya bersama Bapilu dan Waketum Pemilu ya Bang Doli Bang Maman, itu yang diutamakan adalah berbasis data saintifik ya, survei. Jadi yang ditaruh itu ya orang-orang yang memang memiliki potensial vote getter. Dan kemarin juga yang gue lihat biasanya kalau kayak bupati wali kota, mantan bupati wali kota itu banyak ditaruhnya itu misalnya caleg kabupaten kota atau provinsi. Nah kemarin dinaikin ke DPR RI. Instruksi ketum itu. Iya, jadi yang mau apalagi kan ini mau pada pilkada kan, syaratnya itu. Jadi memang gemuknya jadinya di situ. Oh, makanya suara partainya naik. Dan gitu sekarang iya kemarin itu tiap dapil itu di Partai Golkar menurut gue minimal itu 2. Itu sangat minimal, 2 vote getter. Biasa yang sebelumnya
ya biasanya kalau udah ada incumbent ya 1 gitu. Kalau kemarin minimal 2. Bahkan ada yang 1 dapil 5 vote getternya dan kuat-kuat. Siapa misalnya? Ya kayak di Sumut kan ada dapilnya Bang Lamhot tuh Toba. Dari 1 kursi jadi 3 kursi. Oh, naiknya itu. Dan 3-tiganya suara tertinggi di dapil itu. Karena mantan kepala daerah 1 itu. Bang Lamhot, 2 lagi mantan kepala daerah itu. Dapil Bang Doli juga. Istrinya Ridwan Kamil, Atalia Ya, misalnya, itu itu kan juga 2 salah kursi satu vote kan. getter. Bu Atalia sama Teh Nurul. Itu lagi digugat Nasdem ya. Karena kursinya diambil sama Golkar. Tapi sebetulnya kalau kita melihat ya, ini kan di nomor urut atau nomor cantik, ini kan di Golkar ada nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 4. Bagaimana seleksi untuk penempatan nomor urut ini? Karena ini juga kabarnya menentukan tingkat pemilihannya. Biasanya itu tadi yang aku bilang, biasanya kalau nomor 1, 2, 4 itu karena 4 nomor partai Golkar, jadi nomor cantik lah, iya. Biasanya itu yang kira-kira ya pasti ada lah dari 1 dapil 10 caleg, pasti nggak mungkin 10-10-nya yang yang 100% secara logistik atau secara grassroots jaringan suara itu kuat kan. Nah itu biasanya variabelnya di situ. Oh, oke. Dapil gua DPRD di DKI 6 Jakarta Timur yang lolos nomor 10. Nomor 10 justru. Siapa tuh? Sardi Wahab. Oh, di dapil lu vote getternya selain lu siapa ya? Di bawah gua ada Danti, putrinya Bu Tutut. Oke. Terus ada Wanda Hamidah. Namanya beken-beken semua tuh. Iya. Tapi mereka tidak lolos juga ya, dan perolehan suaranya nggak nyampe 20.000 kayaknya ya. Iya, nggak nyampe. Iya. Itu yang harus kita semangatin lah. Golkar habis berapa untuk keseluruhan pileg? Oh, nggak tahu saya kalau itu. Masa sih? Tahu pasti lu. Nggak tahu kalau itu. Di balik layar nanti dia. Kalau itu kan pasti kan karena kan per susah ngitungnya ya, karena per caleg kan dia komponennya sendiri-sendiri. Ya. Kalau misalnya kita bicara saksi aja kan 200.000 ya upahnya mereka kan. 200.000 kali 180.000 aja berapa puluh miliar. Ya. Ya berarti itulah angkanya. Gua dong, lu dong ikut. Tapi ada yang bilang bahwa pileg kali ini itu pileg paling high cost, bahkan Mahal 3 kali lipat lebih mahal dari 2019. Dan sebetulnya juga sempat disinggung di disertasinya Pramono Anung tahun 2013 bahwa pileg nanti selanjutnya 2014 dan 2019 dan seterusnya itu membutuhkan ongkos yang sangat mahal, bahkan puluhan miliar satu calegnya. Itu kenapa? Kalau menurut gua, pertama karena kan kita masih mempertahankan sistem terbuka proporsional. Iya, pemilih terbuka ya. Pemilih terbuka. Jadi semua orang bisa melihat calon, semua orang bisa maju juga. Dan sebenarnya kenapa makin tinggi karena makin tahun kayak 2024 partisipasi politik itu meningkat drastis kalau menurut gua. Partisipasi sebagai pemerhati dan voters. Dan juga partisipasi aktif untuk menjadi caleg itu makin tinggi. Jadi orang-orang mungkin yang sebelumnya nggak pingin jadi caleg, pingin jadi caleg. Jadi ya persaingan di internal makin tinggi. Karena ini audiensnya makin banyak, merebut audiens itu kan harus ada caranya. Sama halnya menurut gua kalau sistem terbuka ya seperti di Amerika atau di negara-negara maju lah, pasti cost politiknya nggak akan turun, makin naik. Tapi mungkin kalau dulu nanti lama-lama nih biasanya kos politik buat amplop, buat beras. Nah makin majunya masyarakat kita nanti mungkin kosnya itu buat acara atau buat digital gitu agency media, akan perubahan kos variabelnya aja gitu. Lu kapok gak nih ngeliat lu habis belasan miliar begitu kan? Artinya kalau 5 tahun bisa aja 2 kali lipat dari itu kan? Ya ke depan itu. Kalau gua sih ya dibilang kapok, ya pasti ada kapoknya ya. Tapi selama ya memang cost itu keluar untuk variabel yang kita rasa masih rasional dan masih dalam tatanan idealis lah, masih oke. Cuman kalau tadi sampai 1 suara lu bilang 1 juta, gue nggak akan sih itu gue. Gede banget itu. Ya itu namanya emang masyarakat nggak mau milih lu. Nah, Golkar ayo Sen. Gua dulu bentar belum. Oke. Soal pencalegan nih, ada nggak evaluasi dari lu? Mungkin ke depan gitu ya, Golkar ingin mengevaluasi sistem pemilu gitu ya, darinya pemilu terbuka jadi semi tertutup atau tertutup begitu. Wah, kalau misalnya Golkar itu bukan kapasitas gue ya. Tapi ya mungkin kalau gue pastinya menurut gue kayak peran pemerintah kan sudah berjalan, bagaimana
pendidikan politik itu harus lebih merata lagi kan, dan sekarang udah dilakukan, bahkan Kemenpora pun melakukan. Terus kedua, menurut gua itu akan linear dengan kesejahteraan masyarakat. Makin masyarakatnya sejahtera dan maju, pemilih otomatis akan makin cerdas, dan ke depan ekonomi pasti makin kuat. Ya, Amin. Amin pasti kan. Harus kabul lo, nggak bilang amin lo. Udah bicara ekonomi nih. Jangan pindah ke sektor ekonomi Jangan nih. Kementerian Ekonomi nih. Enggak lah. Yang dekat Bos gue kan Menko Ekonomi, jadi gue yakin ke depan kuat gitu. Pinter ini ya dia. Bro, lu melihat kan banyak teman-teman anak muda juga jadi aktivis ya. Lu melihat kesempatan mereka ini untuk melenggang ke Senayan ataupun mulai dari pencalekan dan melenggang ke Senayan itu seberapa kecil sekarang karena kan cost politiknya besar. Ya, dan makin sulit ya untuk orang-orang miskin. Aktivis kan lu tahu sendiri kan secara ekonomi terbatas kan begitu. Ya pastinya pertama dengan sistem politik pileg yang seperti ini, mau itu maju di kabupaten kota provinsi RI itu pasti berat untuk sisi logistiknya tinggi. Nah tapi juga kita juga harus selalu mengedukasi bahwa yang namanya menjadi anggota DPR ini adalah menurut gua adalah tahapan fase salah satu tertinggi dalam kehidupan karena mewakili masyarakat kan. Jadi itu harus disiap dulu bahwa ya ini wajar akan berat. Tapi sebenarnya kalau pandangan pribadi gua bisa aja sistemnya ke depan dibikin campuran kan, tertutup terbuka. Misalnya yang nomor 1 itu yang terbuka, kursi selanjutnya itu tertutup partai yang milih. Misalnya kan bisa seperti itu. Tapi tetap berarti kan harus ada monitoring bagaimana transformasi partai ini juga jalan, akuntabilitasnya, transparansinya, dan juga bagaimana rekrutmen dan pendidikan partai ini berjalan. Karena kan nanti sama aja kalau partainya merit system bagus, kalau tertutup ya pasti yang duduk situ bisa orang bagus juga. Tapi kalau nggak ada monitoringnya dan partai itu juga nggak menjalankan kewajiban pendidikannya, terus akuntabilitasnya dan lain-lainnya, ya nanti yang duduk situ malah orang ngasal bisa aja kan. Jadi ya ini sama lah kayak bagaimana kita kalau di Kemenpora tuh pembinaan olahraga tuh yang bagus gimana, karena kan pembinaan atlet itu kan juga ada federasinya ya, dan gue menganalogikan ya sama aja Pak, kayak pemerintah, partai, caleg itu sama aja, caleg atletnya, partai itu federasi olahraganya, ya pemerintah. Lu belasan miliar itu dari kantong sendiri atau dari senior atau dari keluarga? Iya pasti dari keluarga dan tabungan sendiri. Keluarga shock gak lu habis segitu? Kebetulan kan kalau keluarga juga politisi kan, jadi udah ya segitu nggak shock sih. Kos politik memang udah, besar. Udah biasa mengeluarkan duit banyak untuk politik. Tapi sebetulnya selain sistemnya yang harus diperbaiki, juga kan kesadaran partai politik dan caleg-calegnya untuk tidak money politics ya akhirnya. Iya, itu. Agar mencegah kos politik yang mahal. Jadi anak-anak muda atau politikus calon politikus muda yang mungkin dia tidak punya dana besar itu juga bisa maju gitu ya. Oke. Nah, soal Golkar gimana tadi, Ca? Nah, ini nih, bursa calon ketua umum kapan nih akan Munas? Desember atau Juni? Kan jadwalnya Desember. Pak Erlangga juga selaku ketua umum juga udah menyampaikan juga di media kan Munas itu Desember. Tapi semakin kuat ya dukungan ke ketum ya? Ya, ke Erlangga maksudnya. Ke Erlangga. Bisa dilihat dari berita-berita dan dukungan yang diberikan makin kuat. Dan ya sebenarnya ini bukan masalah makin kuat atau enggak ya. Maksudnya ya mungkin setelah dulu Golkar 16 dan 18 dilanda dengan dualisme dan selanjutnya juga ada turbulensi lainnya dan terjadi kestabilan di era 2019 ke atas dan ternyata dampaknya juga alhamdulillah secara kerja kolektif kolegialnya ini sukses, stabil, suara naik. Ya ini semangat yang aku rasa aku baca ya jadinya ya udahlah kita coba sekali lagi kompak yuk gitu. Kompak siapa tahu bisa naik lagi di 2029. Kalau saya melihat secara awamnya seperti itu gitu. Lu kan waktu itu ikut ke Bali ya sama DPD tingkat 1 ya. Itu bisa diceritakan nggak sih kenapa para DPD ini mendukung Mas Erlangga untuk melanjutkan kepemimpinannya begitu? Ya itu gue bisa bersaksi ya bahwa dukungan itu ya memang pasti ada komunikasi tapi tidak ada yang dipaksakan atau
tekan menekan itu sangat tidak ada karena juga itu kan lagi puasa ya. Dan itu mengalir begitu saja, dan ya pas gue lihat juga baik itu dari stakeholder di daerah 38 provinsi, dan waktu itu kan juga hadir ada Pak Agung nggak hadir karena tapi diwakilin Mas Dave, ada Pak Luhut, Pak Abu Rizal. Ya sebenarnya linear antara senior dan daerah ini. Ayo kita kompak, kita bersatu. Ya kita lihat hasilnya sekarang, kemarin stabil baru bentar aja bagus, apalagi kalau ini kita kestabilan ini kita lanjutkan sampai 2029. Kalau gue melihat ya apa ya namanya juga anak muda bisa salah ya, melihatnya seperti itu. Atau mungkin gini Mas Dito, dukungan daripada DPD ini dilakukan karena ada momentum di November, yaitu pilkada. Artinya kan di daerah itu kan butuh rekomendasi partai begitu ya. Makanya posisi sekarang adalah posisi mendukung Erlangga Hartarto. Kan kita tahu juga Golkar ini kan partai paling menarik ya, partai terbuka dan selalu banyak dinamikanya begitu, yang gue ngikutin udah lama banget dan seru sekali begitu. Ya pasti agenda pilkada itu akan menjadi salah satu alasan dukungan itu diberikan oleh daerah. Tapi pasti kan sebelum itu dengan melihat hasil perolehan pileg yang alhamdulillah hampir mencapai target dan kita naik banyak, itu kan menjadi variabel juga yang mendorong mereka dari nurani juga ingin melanjutkan lagi kan. Jadi pasti variabel itu kan banyak sekali, tidak hanya masalah pilkada, tidak hanya pileg, ya pasti mereka juga merasakan bagaimana manajerial kepemimpinan Pak Ahas selama ini kan, gitu. Nah, majalah Tempo itu Mas Dito pernah menulis, Husein yang menulis waktu itu ya, bahwa nanti rivalnya Pak Erlangga di ke depan ketika Munas itu kemungkinan akan ada Pak Agus Gumiwang dan juga Bang Bahlil gitu. Dari petanya, sekuat apa mereka atau dua orang ini melawan Ketum Erlangga saat ini? Kalau peta, saya jujur tidak mengetahui ya petanya seperti apa, karena kalau yang saya lihat, kita juga sebagai anak muda ya melihatnya kan pertama ya Partai Golkar itu adalah partai besar yang tapi sistemnya itu sangat demokratis dan sistemnya itu ya apa ya, kalau orang kan bilangnya IPO. Jadi siapapun yang memiliki minat membesarkan partai ya pasti akan terbuka peluangnya. Ya tapi kalau ya tadi Mas Husein bilang ya daerah memberikan dukungan, terus ormas-ormas juga memberikan dukungan, yaitu kalau saya kan anak muda lihatnya ya harus semoga itu semua dukungan komit sampai ujung. Ya berarti nanti memang bagaimana para kandidat yang tadi Mbak Cisa bilang ya tinggal menghitung ulang dan melihat peluang ke depan. Ya kan namanya kan musyawarah. Yang diutamakan adalah musyawarah mufakat. Ada informasi yang bilang bahwa Agus Gumiwang dan Bahlil adalah proksi yang didukung oleh Pak Jokowi. Gimana sebetulnya? Ya saya nggak tahu ya. Jangan nanti saya dibilang proksi Pak Jokowi juga gara-gara saya menteri. Lo bingung nggak sebagai menteri harus dukung Erlangga atau dukung Pak Jokowi? Kalau misalkan mendapatkan posisi duduk gitu, lagi ada Menko Perekonomian, Menperin, investasi gitu ya. Ada Pak Jokowi juga. Pak Jokowi. Lu gimana tuh posisi lu tuh? Gua sih bisa dicek juga. Ya mungkin karena gue mikir ya gue juga masih muda ya. Dan apa ya, semangat gue tuh kadang kalau senior ada beda pendapat, ya beda pendapat tuh menurut gue hal yang wajar. Tapi bagaimana beda pendapat itu kalau misalnya memang bisa disatukan dan juga bisa duduk bersama untuk kepentingan lebih besar, why not? Kalau gue sih semangatnya selalu itu. Dan itu gue selalu ungkapkan juga ke baik itu ke Pak Aha, ke Bang Bahlil, Kang Agus atau Pak Jokowi bahkan. Kalau misalnya memang ada situasi seperti itu. Kalau di kabinet ya, itu menteri-menteri selalu nggak sih misalkan Golkar ada keseruan gitu ya, gonjang-ganjing. Ada nggak ketertarikan para menteri lain gitu, misalkan Golkar kenapa nih Dito gitu atau enggak? Enggak sih. Atau bagi beliau itu kayak udah menjadi suatu ya Golkar gonjang-ganjing ya, namanya juga partai besar dan terbuka. Jadi kayak ya memang itulah sistem dan juga bagaimana Golkar bergerak mekanisme secara natural gitu. Jadi bukan suatu keanehan. Atau mungkin ada yang berpesan ke lu, Mas Dito jangan ikut-ikutan dulu. Siapa Sen? Tapi informasi yang kita dapat ya Sen, Pak Jokowi sempat nanya, kenapa Pak Erlangga tidak ngasih tahu soal acara di Bali kemarin? Nah, gimana tuh? Lo yang ditanya atau bukan nih? Enggak, bukan aku. Aku nggak tahu sih. Kalau itu aku nggak tahu. Dan setahu saya sih Pak Erlangga untuk Bali itu
sudah bercerita baik itu ke Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Oh, malah sudah duduk bertiga mereka katanya. Ada nggak sih waktu itu yang Pak Jokowi, Pak Prabowo sama Pak Erlangga gitu ya duduk di satu meja bersama itu? Lu ada pas buka puasa? Buka puasa. Ada. Apa tuh ceritanya tuh? Ceritanya semitra kerja sahabat duduk bersama. Jawaban normatif dari menteri ini begini, Sen. Ngukur-ngukur dia. Tapi ada nggak mungkin dalam pembicaraan itu Pak Erlangga bilang saya akan ikut Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk Golkar ke depannya begitu? Ya kalau itu kan udah diungkapkan juga oleh Pak Erlangga ya, bagaimana ke depan beliau meminta kita mendukung full Pak Prabowo Gibran. Pasti itulah, dan ya pastinya beliau kan bukan orang baru ya, udah tahu lah tata cara bagaimana etika dan komunikasi dan bagaimana mengatur ritme komunikasi dengan pimpinan-pimpinan. Oke. Ya. Nah, soal Menpora sekarang. Nah, di Menpora kan organisasi-organisasi olahraga itu kan banyak yang senior-senior ya. Lu sebagai menteri muda begitu ya, lu gimana nih menata harmonisasi mereka gitu? Gua kan pernah ngobrol juga sama Bang ZA kan. Sebelum Menpora sebelum lu dia bilang ini agak repot mengolahnya karena setiap organ olahraga itu kan senior semua, komunikasinya juga harus lebih baik dan seterusnya begitu. Gimana Mas Tito? Ya, pastinya alhamdulillah. Justru kan kayak misalnya di atletik ada Pak Luhut, di badminton ada mantan ketua BPK Pak Agung Firman sama Bang Fadil Imran, di PSSI Chief Erick Thohir, terus banyak lagi ya, panjat tebing ada Yeni Wahid, di panahan ada Arsyad Rashid, e-sport Pak Budi Kepala Bin. Gunawan. Nah, tapi alhamdulillah sih selama ini ketika kita koordinasi dan untuk program-program bagaimana menaikkan prestasi dan segalanya, mereka suportif. Dan ya memang kadang ya biasa senior kan kalau misalnya ada keinginan atau ada pemikiran pasti kan akan biasanya dominan dulu kan. Tapi kalau misalnya ada yang bisa lebih cocok, pasti kita selalu diskusi. Dan alhamdulillah sampai hari ini gua rasa stakeholders olahraga nih kompak sekali ya, baik itu dari KONI, KOI, pada cabang olahraga dan Kemenpora. Yang paling repot apa? Ya. Meminta bonus kah kalau menang atau gimana? Paling repot ya pastinya bagaimana, karena kan pasti setiap olahraga tuh memiliki semangat yang sama ya, bagaimana menembus dunia dan prestasi, dan tapi kan dari sisi potensi dan biaya kan itu juga pasti berbeda-beda. Dan memang ya saat ini kan untuk budgeting olahraga kan ya kita masih harus fokus di bagaimana mensejahterakan rakyat dulu. Jadi tantangannya adalah bagaimana dengan budget yang ada bisa melakukan pemerataan yang adil dan prestasinya juga naik gitu. Hari ini kan setahun lo jadi Menpora ya, apa evaluasi terbesar lo jadi menteri olahraga gitu? Evaluasinya ya hari ini pastinya yang gue lihat alhamdulillah sekarang makanya kita, karena gini, pemerintah itu Kemenpora itu untuk olahraga itu banyak bukan hambatan, banyak batasannya, karena olahraga itu kan dia diaturnya di status internasional, independensi segala macamnya. Jadi sebenarnya untuk pembinaan dan program itu beratnya itu, heavy-nya itu di federasinya, cabang olahraganya. Makanya kita sekarang ini benar-benar sangat memperhatikan bagaimana organisasi cabang olahraga ini benar-benar transformasi menjadi yang efisien, dan juga programnya pun juga berjenjang, ada ya pendek, menengah sampai panjang. Dan ini alhamdulillah bisa dilihat sekarang cabang olahraga tidak hanya badminton, bola, basket yang mapan, tapi udah hampir yang ada di khususnya yang cabang olahraga Olimpik semuanya sudah lebih komprehensif. Apa agenda terdekat kompetisi olahraga? Olimpiade. Kapan itu? Olimpiade itu di Juli sampai September. Jadi Olimpiade terus lanjut Paralimpiade. Apa target kita? Ya Indonesia. Target Indonesia ya pastinya bagaimana bisa menambahkan medali emas menjadi lebih baik.
Oke ya Sen ya. Menuju satu lagi belum. Oh ya, apa nih? Soal itu yang lagi hangat-hangat di publik, iya, soal iya. jersey sepak bola. Jersey. Nah, Gimana? Spill. Spill dong. Itu jersey kenapa? Kan dari Mills ke Erspo Iya. gitu ya. Lu udah pernah diajak diskusi atau lu menengahi gak sih Iya. ke keseruan ini, kerusuhan ini begitu? Enggak lah, kalau jersey itu, jadi mungkin ini juga harus gue ceritain ya biar orang nggak mislead. Jersey timnas itu, jadi kawan-kawan juga harus tahu bahwa PSSI itu tidak membeli jersey. Justru skema jersey timnas itu dari zaman yang gue tahu dari zaman Mills atau sebelumnya, justru mereka mensponsori. Karena kan brand equity dari timnas bola ini sangat tinggi. Masyarakat Indonesia itu hampir 80% pecinta bola. Nah, makanya di situ ada potensi brand equity-nya kan. Nah, dan menurut gua ya Erspo brand baru ya pasti untuk version pertamanya ada catatan, ada evaluasi, ya itu masih wajar lah. Ya pasti kan, tapi mereka kemarin udah press con juga ya, akan berbenah bulan untuk yang selanjutnya udah desain baru, apa baru. Udah pernah ketemu lu belum orang Erspo atau nggak PSSI soal masalah jersey ini? Oh, kalau masalah jersey nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Tapi waktu di era Mills itu sempat nggak sih ribut-ribut gini juga? Setahu gua pas pertama juga sempet, karena kan brand baru juga itu waktu itu. Jadi ya biasalah, peralihan pasti ada pro dan kontra ya kan. Tapi bagaimana kita nanti juga mereka adaptasi juga bagus. Tapi kalau kita baca di komentar-komentar netizen gitu ya, ini ada alasan politis. ada alasan dibaliknya. politis gitu. Kenapa Mills nggak dilanjutkan aja? Iya. Padahal produknya sudah bagus. Kalau bisa dibilang bahkan ini terbagus Indonesia Raya lah begitu ya. Itu kenapa begitu? Kalau gue sama sekali nggak melihat dan mengetahui ada alasan politis. Tapi menurut gue sih kemarin Mills dengan hampir 5 tahun bersama timnas itu sudah menjadi suatu brand sportswear yang mendominasi di Indonesia ya, dan itu bahkan di luar. Oh, laris juga di luar. Di luar, di Singapura, kan ada tim Liga 4 Inggris atau mana make juga. Iya. Nah, makanya menurut gue bagus juga ini mengangkat brand lokal lagi, Erigo menjadi sportswear gitu. Menarik. Tapi bukan karena Mills, gue pernah lihat di TV itu ya. Kubu sebelah yang soal Pilpres itu pakai jaket Mills Ganjar Pranowo, bukan karena itu. Enggak. Jaket gue Mills semua kok. Jaket Kemenpora gue juga Mills. Sampai sekarang masih Mills. masih. Akan ganti Erspo. Ya kalau nanti Erspo bikin ya kita juga pakai juga. Kita banyak kok, ada yang lokal kan, ada Ortus 8, ada Mills, ada Juara, semua kita pakai. Oke, Cak. Sen. Ini sangat serunya diskusi hari ini. Oke, Cak, cukup kali ya untuk siang ini. Ya cukup, tapi gue mau menyampaikan informasi dulu Sen. Buat teman-teman atau penonton Bocor Alus, nanti Bocor Alus Politik tidak akan tayang di tanggal 13 April karena krunya mau lebaran dulu nih. Mau liburan kayak Mas Dito. Nah, nanti kami akan kembali tayang di 20 April. Jadi saksikan dan tunggu Bocor Alus Politik edisi-edisi yang spesial di 20 April nanti. Oke, Gitu, saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkannya di YouTube, di podcast Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.